Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini atau IMD terhadap suhu dan kehilangan panas pada bayi baru lahir. Adapun abstraknya, yaitu hipotermia merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian bayi baru lahir di negara berkembang. Seperti negara kita, salah satunya yaitu negara Indonesia. Nah, salah satu asuhan untuk mencegah hipotermia adalah dengan melaksanakan inisiasi menyusu dini atau IMD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inisiasi menyusu dini terhadap suhu aksila. Nah, suhu aksila ini adalah proses pengukuran suhu yang dilakukan pada ketiak. Nah, pada bayi baru lahir, ini merupakan studi cross-seksional komparatif yang melakukan observasi bayi yang lahir dengan persalinan normal yang dilaksanakan IMD atau tidak. Kemudian, dilakukan pengukuran suhu aksila pada kedua kelompok. Jadi, kelompok IMD dan juga kelompok yang non-IMD. Nah, data dianalisa menggunakan uji t-test dan nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05 dianggap bermakna secara statistik. Rata suhu aksila kelompok IMD sebesar 37,1 kurang lebih itu sebesar 0,2 derajat Celcius. Dan rata suhu aksila pada kelompok non-IMD sebesar 36,8 kurang lebih sebesar 0,4 derajat Celcius. Jadi, hasil penelitian menyimpulkan bahwa IMD atau inisiasi menyusu dini berpengaruh terhadap peningkatan suhu aksila pada bayi yang baru lahir. Nah, adapun pendahuluan inisiasi menyusui dini atau IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan dengan air susu ibunya sendiri dalam 1 jam pertama kelahiran. Jadi IMD itu adalah proses menyusu yang dilakukan dalam waktu 1 jam pertama kelahiran bayi, dan biasanya itu dilakukan selama 30 menit. Nah, bayi baru lahir kehilangan panas 4 kali lebih besar daripada orang dewasa, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan suhu. Pada 30 menit pertama bayi dapat mengalami penurunan suhu 3-4 derajat Celcius pada ruangan dengan suhu 20-25 derajat Celcius. Suhu kulit bayi turun sekitar 0,3 derajat Celcius per menitnya. Nah, kemampuan bayi yang belum sempurna dalam memproduksi panas, maka bayi sangat rentan untuk mengalami yang namanya hipotermia. Jadi, di dalam uterus itu kan suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi, ketika lahir, maka bayi akan kaget dengan suhu ruangan yang biasanya itu 20-25 derajat Celcius. Jadi apalagi bayi belum bisa sempurna dalam memproduksi panas. Jadi sangat rentan bayi yang baru lahir itu akan mengalami hipotermia. Nah, suhu bayi yang rendah mengakibatkan proses metabolik dan fisiologi melambat, kecepatan pernafasan dan denyut jantung sangat melambat, tekanan darah rendah dan kesadaran menghilang. Bila keadaan ini terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan, maka dapat menimbulkan kematian pada bayi baru lahir. Resiko kematian pada bayi baru lahir sangat tinggi pada saat kelahiran dan semakin menurun pada hari dan minggu berikutnya. Jadi sekitar 50% kematian bayi terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran dan sekitar 75% terjadi selama minggu pertama kelahiran. Selanjutnya masuk di pembahasan. Nah, pada penelitian ini didapatkan bahwa rata kehilangan panas sesudah IMD lebih kecil pada kelompok IMD daripada
kehilangan panas 1 jam kelahiran pada kelompok non-IMD. Nah, suhu ruangan bersalin selalu diupayakan sehangat mungkin dan penelitian ini diperoleh rata suhu ruangan bersalin sekitar 30 derajat Celcius. Demikian halnya dengan suhu dinding. Nah, setelah lahir, bayi juga mendapat perlakuan yang sama, yaitu segera dikeringkan dan dibungkus dengan bahan yang sama dan jumlah lapisan yang sama. Bedanya, kalau kelompok bayi dengan IMD itu ditutupi dari atas punggung dengan kontak kulit ke kulit ibu, sedangkan kalau bayi tanpa IMD langsung dibedung tanpa dilakukan kontak kulit ke kulit. Nah, ini biasanya kan jadi kehilangan panas pada bayi ini sangat berbahaya. Jadi untuk mempertahankan suhu panas pada bayi itu sangat penting untuk bertahannya hidup pada bayi yang baru lahir. Jadi selama periode kontak kulit ke kulit ini yang dilakukan oleh ibu dan bayinya, itu suhu inti dan suhu kulit perut meningkat pada bayi yang mengindikasikan keuntungan dalam pencegahan kehilangan panas. Jadi sangat meminimalisir terjadinya hipotermia. Nah, selama bayi berada dalam bedung yang dililit-lilitkan dengan menggunakan selimut seperti kepompong dan jauh dari ibu, terjadi penurunan suhu tubuh dan peningkatan kehilangan panas. Jadi untuk bayi yang baru lahir, setidaknya 1 jam pertama kelahiran itu sangat dianjurkan untuk melakukan kontak kulit ke kulit dan juga melakukan IMD. Nah, bedung yang terlalu ketat dan kuat akan membuat bayi lebih dingin karena tidak dapat mempertahankan posisi fleksinya. Nah, kontak kulit ke kulit pada bayi ini biasanya dia ini sama halnya efektif dengan pemanas bayi yang dapat mencegah kehilangan panas pada bayi yang baru lahir. Nah, adapun penelitian Frentzen tahun 2013 melaporkan bahwa terdapat peningkatan suhu kulit kaki tertinggi pada jam pertama bayi baru lahir selama bayi diletakkan dengan ibu. Nah, jadi Frentzen ini sudah melaporkan hasil penelitiannya bahwa suhu bukan hanya suhu inti dan suhu perut pada bayi yang meningkat, tetapi juga suhu kakinya itu lebih meningkat dibandingkan dengan bayi yang tidak melakukan kontak kulit ke kulit dan hanya dibedung dengan selimut. Jadi pada saat ini suhu kulit perut juga lebih tinggi, suhu kulit kaki terendah didapati pada saat bayi berada dalam pakaian atau di bedung tadi. Nah, selain melakukan IMD, kemudian kontak kulit ke kulit, ada upaya mengatasi hipotermia pada BBL atau bayi baru lahir, yaitu suhu ruangan yang hangat dan pembungkus bayi berhubungan dengan suhu penerimaan bayi yang lebih tinggi. Kehilangan panas pada bayi baru lahir dapat dicegah dengan segera mengeringkan, membungkus bayi baru lahir, menyediakan ruangan persalinan yang hangat dan suhu lingkungan yang ideal sekitar 26 derajat. Nah, tetapi jangan lakukan misalnya seperti tindakan seperti membuka baju bayi. Jadi harus digunakan setelah 1 jam tadi, setelah melakukan proses IMD dan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, sesegera mungkin tetap dipertahankan suhu hangatnya dengan menggunakan baju, kemudian kontak kulit dengan udara dan menyabuni bayi saat mandi berhubungan dengan kehilangan panas secara radiasi, konveksi, dan evaporasi. Nah, itu tadi. Kemudian memandikan bayi baru lahir sebaiknya ditunda setidaknya 6 jam setelah lahir. Sebaiknya setelah 6 jam bayi lahir baru boleh dimandikan. Nah, memandikan bayi juga tidak harus dilakukan setiap hari karena itu dapat mengakibatkan kulit bayi menjadi kering. Kesimpulan,
Jadi, terdapat pengaruh inisiasi menyusui dini terhadap suhu aksila pada bayi setelah 1 jam kelahiran dan diupayakan untuk selalu melakukan pencegahan hipotermia pada BBL karena jika tidak ditangani dengan benar dapat mengakibatkan kematian pada bayi baru lahir. Jadi, selain sudah terbukti bahwa IMD kemudian melakukan kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibu itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan suhu panas pada bayi. Itu bisa menghangatkan suhu inti, suhu perut, dan juga suhu kaki pada bayi. Dan selain itu juga suhu ruangan sangat penting, dan yang jangan dimandikan setidaknya setelah 6 jam kelahiran bayi. Jadi itulah hasil presentasi analisis jurnal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.